Satu saat saya kangen sama mantan. Jadi lo bener. Aduh, aing Iya, merinding Pak, ya. betul, Jadi main sholat mah ekstasi nggak apa-apa. Oh my god. Ya harus satu kudu sako, can sholat. Ira tuh adan tenggelan, buru adan. Oke, welcome back with me Indi Arisa. Udah gitu ada juga Ustadz Afi Effendi dan juga ada Icom ya. Assalamualaikum buat teman-teman semua yang lagi ngabuburit di rumah aja menunggu beduk sahur lagi. Temanya ini, Di. Namanya teh tetap Ibadah tetap di rumah. Tong rudet. tong rudet sesuai anjuran pamarentah. Tong rudet itu singkatan dari Rea urusan dunia tenang nanti. cakap. Jangan ribet. Nah, dunia Jangan itu ribet tidak menenangkan kalau dipikirkan terlalu fokus. Maka solusi nanti ku tema kita hari ini. Apapun persoalannya adalah sholat solusi. Berarti sholat itu bisa memecahkan segala masalah. Nah, gimana caranya kita percaya kalau sholat itu bisa mendilet semua masalah kita, Ustaz? Wasta'inu bisobri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai media untuk kamu lebih dekat minta tolong ke Allah. Lakabiratun, innaha lakabiratun, tapi sayangnya berat nih, makanya tidak semua lari ke situ. Saking beratnya. Berat di apa? Di niat, di cara, di godaan. Kadang subuh ngantuk ya. Suhu, ripuh, asar, horea, maghrib, tiris, isya, haridang. Tadi cerita Icom teh. Kadang kita dulu disuruh orang tua sholat, ke kamar nama. Rambut dibasahin, tapi nggak melakukan. Itulah fakta beratnya sholat. Kecuali bagi orang yang musuh. Nah, ketika kita ditekan kepada satu keadaan yang nggak ada oksigen lagi, kecuali untuk kembali, nah Allah ngasih ruang, ya solusinya teh sholat. Kalau mujizat buat para nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam kuat dibakar, Nabi Ayub kuat diuji dengan penyakit, Nabi Yusuf begitulah ujiannya, Ismail harus disembelih. Kalau Nabi Musa mah mujizatnya teh, Nabi Muhammad mah mujizatnya teh ya harus sholat. Faktanya seperti apa kekuatan sholat? Coba aja. Pernah punya pengalaman spiritual nggak? Ketika ada masalah, lalu kamu selesainya dengan cara apa dan selesai cepat nggak? Sering. Saya itu kan percaya ditulisnya itu kan sholat itu menjauhkan kita dari yang apa? Mungkar. Mungkar dan fahsya dan mungkar. Nah itu. Keji dan mungkar. Jadi saya pengen ngebuktiin nih sholat itu. Satu saat saya kangen sama mantan. Kangen banget. In a bad way, very bad way gitu. Ngerti kan? Mantan wae Okay. sholat sih emang ada ya. Terus gimana ini bisa jadi solusi buat Itu- teman-teman yang kangen mantan, oke? Itu benar-benar karena saya mau menguji apa benar gitu. Jadi saya liatin fotonya lama-lama, pose yang paling oke-nya, Paling cantik. udah ngumpul bukan di kepala. Oke, saya sholat. Apa yang terjadi mas? Saya sholat dengan pelan-pelan banget. Saya rasain bacaannya Bismillah, ya apa gitu. Lebih ke Al-Fatihah. Udahnya hilang tuh si Ingatan. itunya. Bukan ingatannya, si passion buat dianya hilang. Dan saya bisa menyelesaikannya step by step. Moving sesudahnya. on-nya Gitu. suksesnya dengan Oh, bukan sholat. habis itu dia jadi WhatsApp. Kamu coba enggak? Enggak. Oh enggak. Aku kira tiba-tiba jadi WhatsApp. Ada Apa sih? Iya iya. karena bodoh ya karena sain tolong ya Allah. Oh, WhatsApp ini dia, masalah klasik dan milenial mas. Jadi banyak yang nge-DM, nge-WA. Ustaz, gimana cara moving on dari mantan? Ya penyakit bahayanya menteri dianggeskeun mah. Jadi kadang orang sholat berharap mantan itu tiba-tiba ada di belakang gitu. Tiba-tiba Si Icom menyegarkan ini. Bukan mantan yang dihadirkan, justru rasa ingat ke mantannya yang dikikis dengan sholat itu. hilangkan. Sampai bisa gitu gimana? Diingat bacaannya. Iya, ya tentunya sebelumnya saya baca dulu apa arti-artinya. Bismillah itu apa sih gitu. Ternyata dengan satu Bismillah aja kita bisa sibuk lama nggak sih? Iya nggak sih? Yes. Alhamdulillah tuh yang mana sih? Baca dulu sebelumnya, udah dapat bahannya. Jadi mengisi ruang kosong. Begitu dapat bahannya kita bawa tuh, saya bawa tuh ke Wow, sholat juara gitu. ini juara. Memang syarat sah sholat khusyuk itu salah satunya memahami makna apa yang dibaca. Jadi sholat kita tidak hanya gerakan seperti jumba aja yang berkeringat nggak jelas. Makanya Bismillah apa, Alhamdulillah apa, otomatis dong fokus ke dia secara technically juga terkikis. Iya. Terus apa yang dirasakan setelah sholat? Ya kayak itu kayak ngobrol kan, Bismillah itu apa sampai ke hanya kepada kau aku minta ampun dan minta tolong. Di situ
di situ kan kita tolong kalbu kita tuh kayak kalbu, jadi nggak saya bahasain. Bener nggak sih? Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi si kalbu ya, si rahat atau hati saya tuh yang ngomong, ya Allah, tolong dong saya mau inget-inget lagi gitu di situ. Jadi seiring baca si bawah sadar saya ngomong gitu untuk urusan itu ya. Ya akhirnya saya bawa kemana-mana. Oh, jadi kita mau baca-bacaan sholat dalam hati, tapi di bawahnya juga kita kasih interpretasi gitu ya. Kita pengen apa gitu nggak? Kan jarak terdekat hamba dengan Robnya itu ketika sholat, apalagi di sujud. Maka ketika kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau menghadapku, aku melayanimu. Kau ruku, aku tahu lelah di kehidupanmu. Aku tahan kejatuhanmu ketika ruku. Kau sujud, seberapa berat bebanmu hambaku, kau jarang menghampiriku. Aku ringankan karena kau menghadapku dan bersujud. Lalu duduk di antara dua sujud. Allah tersenyum. Kau kembali padaku hambaku. Lalu sujud lagi. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Lalu salam ke kanan dan ke kiri. Aku yang mengurus urusanmu. Jadi selesai. Ini yang dimaksud dengan tema. Jadikan sabar dan sholat sebagai penyelesai persoalanmu. Tinggal dicoba. Mau nggak? Persoalannya di situ. Maka seberat apapun masalah Indi, masalah Icom, mulai sekarang mah jangan dulu ngomong di status, ngalor ngidul, statusmu menyebabkan amamu jadi hangus, mending sholat. Dan gratis fasilitasnya, wudhunya gratis. Terus hikmah apa lagi Com yang ditarik dari menyelesaikan masalah dengan sholat? Banyak, jadi saya pakai ke segala hal begitu, itu oke. Wah berarti apapun gitu. Sekadang saya mau pergi yang saya males gitu, saya sholat dulu. Atau pulang dari pergi saya ke rumah supaya tenang, saya sholat dulu. Jadi semacam alarm ya? Jadi kayak candu gitu, gimana sih? Boleh nggak sih? Boleh, main sholat, main ekstasi, nggak apa-apa. Oh my god. Ya harus satu, kudu sako, can sholat, ira tuh adan tenggelan, buru adan tekuan. Berarti goalsnya adalah lo harus sholat sampai lo tuh ketagihan. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Karena Allah ada, masalah tiada. So, bakal mulai sekarang ini Icom termasuk saya, ada apa-apa cepatlah sholat sebelum disolat. Oke, pertanyaan pengetahuan dangkal nih. Kalau misalnya kita saat itu galaunya gila-gilaan, tapi udah sholat asar misalnya, tapi belum masuk maghrib, sholat apa lagi berarti? Asar belum masuk maghrib, kamu sholat syukur wudhu aja, wudhu. Jadi gini nih, biar yang gua tahu cuma sholat wajib doang itu. Oh, yang harus belajar, saya terangkan. Kebijakan itu harus jadi kebajikan, jangan kebajakan. Maka kamu mau siaran, kamu sholat dulu minimal punya wudhu. Itu rasakan efeknya. Kalau udah wudhu dan sebelum wudhu, tenang. Saya ngerasain sebelum bikin musik ya, saya nggak ada ide nih. Sholat dulu. Sholat. Jadi lo bener. Aduh, aing merinding ya. Iya, hayang eureun alkohol, hayang eureun awewe, lobaan sholat, da mau mungkin nu sholat jinah. Mau mungkin nu sholat bari mabok. Jadi tanha anil fasya wa mungkar. Sholat itu pencegah seluruh persoalan yang fasya dan mungkar. Maka dengannya alasan apa lagi, berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Iya. Sok, sholat. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Kenapa kalau lagi berdiri harus memandang tempat sujud? Kita sedang diingatkan secara tidak langsung, kita akan pulang ke tanah. So, kayaknya entong aja, gue lah entong gede dulu lah bising tasuk helm aslina. Ini pernah punya pengalaman spiritual nggak? Dari efek sholat tuh, minimal sebelum sholat dan setelah sholat, tidak rasa nggak? Gue tuh termasuk yang kayak misalnya ketika habis sholat, emang ada perasaan yang entah kenapa gue percaya apa enggak, emang jadi kayak lebih peace aja gitu. Jadi ada perasaan peace yang ada tenang sedikit, kayak nggak tahu kenapa tenangnya, padahal meskipun lagi nggak ada masalah, tapi kayak tiba-tiba batin lebih ringan gitu. Mungkin Katanya can ngerti, apalagi kalau sudah iya, itu masih biasa aja, masih kalau Icom udah masuk ke tahap sakau gua nih, kalau ada masalah bener Com bikin karya, mau ngambil keputusan, kenapa banyak keputusan jadi keputusasaan? Karena ya memutuskannya tidak melibatkan sang pemutus. Maka kita boleh punya rencana. Allah pun punya rencana. Sebaik-baiknya rencana siapa? Allah. Maka sholat adalah meeting kita dengan Allah. Kalau kita baca Quran, Allah yang bicara sama kita. Kalau kita sholat, kita yang sedang negosiasi dengan Allah. Maka jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu walau itu berat. Kecuali bagi orang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Mereka yang yakin bertemu Allah dan mereka akan kembali kepada Allah. Maka pesannya adalah sholat sebagai solusi penyelesaian. Sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum dimasjidkan. Biasakan buat cowok nih sholat di belakang imam sebelum sholat dan disolatkan di depan imam. Enggak, closing nih, buka tuh. Teman-teman terima kasih buat Kurang ya? Kurang. Iya, Nanti nyambung lagi lah.
Kita nanti harus ada sesi sendiri 30 menit Bener. karena ini menarik banget ya. Terutama buat gue yang masih on the surface doang knowledge-nya, jadi supaya lebih deep ngobrolnya sama Ustadz Evi Effendi. Terima kasih buat Icom, terima kasih makasih, buat Ustadz. Evi Siap, juga. Nih, jangan Sampai lupa ketemu dimulai lagi. sholat ya. Oke, buat teman-teman yang pengen topik apapun, kamu bisa komen di bawah. Like and subscribe, jangan lupa. Betul, kalau gitu see you on the next episode. Bye. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.